untuk segera eliminasi nih di tahun 2030. Nah, kalau tidak ada dukungan dari masyarakat, mestinya tadi seperti di talkshow yang pertama tadi ya, ini pemerintah harus didukung bersama-sama, ya, baik peran swasta maupun masyarakat. Nah, kami dari akademisi di kedokteran, ini kami mempunyai beberapa hibah sebelum kami memulai kajian ini. Jadi ada hibah teknologi yang kita gunakan waktu itu untuk mengembangkan sistem cross-check malaria. Jadi malaria itu kalau diagnosisnya itu kan harus sebagai diagnosis yang gold standar, itu kan harus mengamati, memeriksa slide dari darah yang dihapus dari penderita malaria, itu kan. Nah, kemampuan untuk memeriksa secara akurat, secara tepat, itu harus dimiliki oleh semua teknisi laboratorium di pelayanan kesehatan, terutama yang di daerah endemis malaria atau yang daerahnya reseptif ya untuk malaria. Jadi kalau misalnya ada outbreak, dia harus mampu. Nah, ternyata dari data yang kita dapatkan itu masih kurang sekali sistem penjaminan mutu yang menjaga supaya para teknisi laboratorium ya, para mikroskopis ini mampu untuk mengamati secara akurat tadi. Nah, seharusnya untuk menjamin mutu ini ada beberapa hal yang harus dilakukan. Jadi yang pertama ada sistem cross-check. Cross-check itu pemeriksaan secara berjenjang dari puskesmas, kemudian ke dinas kesehatan kabupaten, kemudian ke provinsi, dan kalau ada perbedaan bisa dibawa ke atasnya lagi. Ada lagi sistem yang lainnya, yaitu yang kita sebut tes panel atau tes profisiensi. Ini mungkin Bapak Ibu yang berkecimpung di laboratorium sudah familiar dengan ini. Ya, jadi ada tes yang diberikan oleh suatu instansi atau lembaga tertentu yang ditunjuk, ya. Ini untuk untuk mengetahui seberapa level kompetensinya. Kalau itu di atas 90%, wah itu levelnya 1 bagus itu. Kalau kurang itu ya masih dipertanyakan. Lah, ini yang belum rata. Jadi dari misalnya 4.000 vaskes ya di Indonesia itu baru 10 atau 15%-nya, masih sedikit. Lah, kita bisa memaklumi kenapa kok baru sedikit ya, karena pemeriksaan malaria di beberapa daerah di tempat kita itu masih daerah-daerah malarianya tadi kan sudah disebut di daerah-daerah timur seperti Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku. Kemudian juga di daerah-daerah yang agak luar gitu ya. Nah, ini kan untuk menjangkau yang ada di sana itu terkendala oleh sistem geografis, sistem transportasi, SDM juga tidak bisa sewaktu-waktu untuk memberikan bimbingan ke sana. Lah, tim kita waktu itu kemudian membuat sistem ini didigitalisasi. Jadi sistem cross-check dan sistem tes panelnya diberikan kepada tenaga mikroskopis di vaskes, tapi secara digital. Jadi artinya tidak secara fisik, slide-nya kemudian dibawa lagi, entah itu dengan kendaraan atau dengan pos ya, tetapi dengan dengan platform online. Itu. Nah, kita kemudian menguji cobakannya di waktu itu di Kabupaten Kulon Progo ya, karena Kulon Progo juga masih ada malarianya juga
pernah ada KLB-nya juga ya. Kita uji cobakan pada beberapa puskesmas yang ada di sana. Setelah selesai uji cobanya, kita mendapatkan pesan bahwa bisa bagus, senang untuk memakai sistem ini secara digital ini. Tapi kemudian ketika kita tanya apakah ke depan masih akan memakai, nah itu jawabannya agak mengejutkan. Jawabannya, wah kami senang Bu, tapi ini belum ada regulasinya. Ini sudah di-approve belum? Ini kami takut kalau pakai ini. Keamanannya seperti apa? Perlindungan hukumnya bagi kami gimana kalau misalnya saya pakai ini? Nah, hal yang seperti itu yang membuat kami kemudian berpikir, wah berarti mungkin kami tim peneliti itu tidak sendirian seperti ini. Mungkin ada inovator-inovator lainnya yang lebih kreatif itu ya, yang ingin berpartisipasi ya, tapi akhirnya terhambat di aplikasinya, seperti talkshow tadi pagi. Tidak bisa diaplikasikan karena tidak ada regulasinya. Kira-kira seperti itu Mbak Risya. Jadi mengapa kita kemudian berpikir bahwa regulasi ini sangat penting dan menjadi dasar bagi bisa supaya hasil-hasil dari kreasi digital health tadi bisa diadopsi di Vaskes. Itu. Jadi memang tujuannya itu masih ke arah eliminasi ya Bu Elsa, maksudnya malaria, tetapi ini kita lebih ke itu tadi concern terhadap daerah-daerah yang tadi dari luar ya, maksudnya dari jauh untuk bisa tetap menjaga kualitas dari pembacaan slide-nya dengan cara digitalisasi tadi. Baik, lalu kalau ini nih mungkin hubungannya dengan buku panduan regular research box-nya ini bagaimana Bu? Kenapa sampai pentingnya manfaatnya sampai ada buku ini? Mungkin bisa dijelaskan dari sudut pandang tim Ibu. Tadi kan mungkin regulasinya agak sedikit lebih luas. Nah ini mungkin bisa lebih spesifik dijelaskan mengenai bukunya itu isinya apa, pentingnya bagaimana. Nah jadi ketika kita mendapatkan tawaran dari LPDP, kita dari LPDP Rispro, dari Kementerian Keuangan, itu kita mengajukan tata kelolanya Mbak Risya. Jadi tata kelola untuk pendekatan melalui regulatory sandbox-nya. Karena kalau kita ingin tadinya kita berpikir untuk apakah kita akan mengajukan digitalisasinya secara nasional begitu. Tapi kalau nggak ada regulasinya kan nggak bisa ngapa-ngapain kita. Jadi akhirnya kita switch ke arah tata kelola dengan pendekatan regulatory sandbox ini. Lah untuk melaksanakan, mengimplementasikan regulatory sandbox kan perlu panduan dan perlu dukungan dari berbagai pihak. Kita tidak bisa, kita hanya sebagai di luar program kan. Ini kita hanya bisa memberikan dukungan dalam partisipasi, berkontribusi dalam bentuk ide-ide, tapi akhirnya ini harus program yang membutuhkan. Nah, ketika kita berbincang-bincang, berdiskusi dengan substansi malaria, dulu subjek malaria ya, itu ternyata memang dibutuhkan untuk percepatan eliminasi tadi supaya lebih cepat ya. Jadi ke arah ketepatan atau akurasi dan menjaga mutu diagnosisnya itu gimana supaya lebih cepat, ternyata membutuhkan dan butuhnya harus sesuatu yang disruptif. Dan kita melihat bahwa ini juga termasuk sesuatu yang dibutuhkan dan disruptif. Kemudian kita membentuk timnya tim multidisiplin. Jadi di sini kita tidak hanya dari Fakultas Kedokteran, karena sangat terbatas sekali pengetahuan kami terutama tentang regulasi. Harus ada tim khusus dari hukum. Ini Bu Rima ini dari Fakultas Hukum, kemudian ada tim kami dari Sospol, dari CFDS ini yang berkecimpung dalam digital society ya. Semua yang ada hubungannya dengan digital itu CFDS, kemudian juga dari ekonomi itu untuk melihat aspek bisnisnya, kemudian dari mana lagi Bu? Dari teknik ya, dari teknik untuk teknisnya. Nah, harapan kami
di tim yang multidisiplin tersebut kita bisa saling mendiskusikan ya, ini kira-kira ini kan suatu hal atau suatu hal yang disruptif, mestinya kan dampaknya itu tidak hanya dampak kesehatan tapi dampak ya semua terdampak ya Bu ya, entah dampak sosial, hukum, ekonomi, etik dan sebagainya, keamanan, security semuanya. Jadi ini harus memang kita mengupasnya secara multidisiplin, dan kita tidak bekerja sendiri dari tim, tapi kita mempunyai mitra yang cukup subdit atau substansi malaria tadi, dan juga dari Direktorat P2P PTSR ya, kemudian dari Asosiasi Healthtech yang Mas Bimo ya, Mas Bimo, Dokter Bimo ya, ini yang memberikan banyak masukan. Ya, yang memberikan banyak masukan. Bagaimana kalau melibatkan peran dari rintisan ya atau penyelenggara sistem elektronik itu akan seperti apa. Nah, kemudian juga kita mendiskusikan juga dengan berkali-kali ini. Kita mendiskusikan buku ini tidak langsung muncul jadi seperti ini kita tulis, tapi ini merupakan rangkuman dan sudah merupakan intisari dari rangkaian FGD Focus Group Discussion kita selama 7 kali dan webinar selama 2 kali. Hal-hal yang positif, hal-hal yang negatif ada semua di buku ini. Kita sudah berupaya untuk memitigasi segala dampak positif dan negatifnya. Nah, itu nanti mungkin yang akan dikupas dan akan diberikan masukan nanti oleh Dr. Bimo dan juga Pak Setiaji juga. Baik, jadinya memang kita ingin mengeliminasi suatu masalah tapi tanpa menimbulkan masalah yang baru begitu ya Bu. Kita sudah berusaha untuk mengeliminasi yang lainnya saat mungkin terjadi tadi ya, tidak kesehatan tetapi di sisi yang sosial, ekonomi, hukum dan segalanya. Oke, baik. Terus berarti nanti kami bisa diberitahukan apa sih kontennya itu, isinya dari buku itu tadi yang bagus sekali tadi hitung dengan intisarinya, mungkin bisa di-share kepada kami kontennya isinya apa? Bisa minta slide berikutnya. Nah, sebelum kita sampai ke kontennya, mungkin ada Bapak Ibu di sini yang masih meraba apa sih ini regulatory sandbox. Mungkin kita kan kerap ya dengar tentang regulatory sandbox. Saya hanya ingin mengulang saja dari apa yang sudah kita sudah ada di talkshow tadi pagi. Mungkin ada yang baru bergabung di Zoom ya. Jadi sebetulnya regulatory sandbox atau sandboxing sendiri itu sebetulnya adalah ruang uji coba kerangka kerja. Ini ruang uji coba terbatas yang diawasi dalam pengawasan regulator, jadi terkendali. Gitu. Regulasinya adalah mekanisme dari uji coba itu sendiri. Itu prinsip untuk uji coba regulatory sandbox itu. Prinsipnya demikian. Jadi apabila ada inovasi teknologi kesehatan digital yang baru sebelum mereka diluncurkan ke masyarakat, ke publik, ini harus melewati suatu ruang uji coba. Kenapa? Ya supaya aman, supaya nyaman, bermanfaat, terlindungi aspek hukumnya, baik pengguna maupun yang menciptakan itu ada merasa aman secara hukum. Ya, jadi itu makanya itu perlu dilakukan uji cobanya. Jadi lebih baik kita dapat mengidentifikasi ya apa kesalahannya saat kita diuji coba, jangan pas langsung diluncurkan di masyarakat. Itu kira-kira untuk konsepnya uji coba itu seperti itu. Nah, kita juga nanti uji cobanya ini bukan uji coba, yang uji coba adalah kita sendiri, itu bukan demikian. Yang menguji siapa? Yang menguji adalah regulator. Regulatornya siapa? Ya pihak yang berkepentingan, dalam hal ini pihak pemerintah, kemudian juga ada mitra-mitra yang lain yang independen ya. Jadi ada akademisi, ada tim ahli yang komisi ahli malarianya, kemudian ada dari mana kemarin Bu? Dari AHI sendiri ya, dari Asosiasi
sendiri, kemudian dari usernya, ya, itu untuk reviewernya. Kira-kira akan seperti itu. Kemudian next slide. Nah, langsung saja ke berikutnya, Mas. Next ya. Ini next dulu yang saya ini klasternya dulu. Next yang klaster dulu ya. Ini. Jadi karena ini kan kita fokusnya pada ini kan baru pertama kali nih dikembangkan untuk regulatory science-book di bidang kesehatan. Dan karena kita itu berangkatnya dari tim peneliti kecil dari divisi malaria, jadi kita mencoba untuk menggarap dulu nih ranah di malaria. Malaria tadi apa yang harus dipercepat? Oh, diagnosanya dan pemantapan mutu serta surveillance. Karenanya di regulatory science book yang ini judulnya adalah e-malaria. Jadi segala hal yang berhubungan dengan teknologi digital yang membantu program malaria. Dan klasternya kita tentukan ada 4 klaster nantinya. Jadi ada pemantapan mutu eksternal, kemudian ada telediagnostik, ada surveillance, dan ada klaster yang lainnya yang mungkin diperlukan seperti e-logistik atau mungkin juga e-learning atau yang lain-lainnya. Itu untuk regulatory science box, e-malaria dan klasternya. Tadi Mbak Risya menanyakan tentang kontennya ya. Oke, kita balik ke slide sebelumnya. Ya, ini kontennya. Jadi di buku ini kontennya ada tentu saja pengantar latar belakang. Kemudian juga mengapa regulatory science box diperlukan. Kemudian contoh-contohnya, terutama contoh yang dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, karena yang sudah memulai itu dari keuangan dulu ya Bu ya untuk fintech. Ya. Kemudian rekomendasi perlunya uji coba regulatory science box. Ini tadi mengapa tadi perlu uji coba, saya kira sudah saya singgung sedikit. Kemudian ada ketentuan umum, tujuan dan ruang lingkup, mekanisme kerjanya akan seperti apa, alurnya nanti akan seperti apa ya, evaluasinya seperti apa, kemudian jangka waktu pelaksanaannya akan seperti apa. Termasuk juga tadi yang sudah dijelaskan adalah klaster apa saja yang bisa kita uji cobakan pada regulatory science box malaria ini. Itu Mbak Risya. Baik, terima kasih Bu. Jadinya ini memang menarik sekali ya, dan kontennya juga sudah lengkap gitu ya, mulai dari pengantarnya, pengertiannya, kemudian ada klasternya juga tadi dengan ada rekomendasi, dan tampilannya juga saya lihat udah kekinian nih, jadinya sesuai dengan semangat teman-teman dari perusahaan rintisan atau dari PSE begitu ya Ibu. Baik, sekarang kita ke Bu Rima. Kalau Ibu, saya ingin tahu nih dari Bu Rima sebagai salah satu anggota tim kajiannya Bu Elsa nih, kan penelitian ini sangat erat dengan kajian disiplin ilmu ya, disiplin ilmu hukum dan legal formal nih. Nah, menurut Ibu Rima sendiri, bagaimana pentingnya buku regulatory science book ini harus diterbitkan atau dibuat oleh tim? Pengembangan regulatory science book untuk malaria, kendala terbesarnya adalah di regulasi. Karena regulasi sendiri, kalau kita lihat di bidang yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Elsa, untuk keuangan sendiri ini sudah jalan ya, di mana OJK mempelopori dengan adanya fintech terkait dengan pelibatan dari startup-startup terkait dengan keuangan. Terkait dengan resiko, ini resikonya sama. Ketika berkaitan dengan keuangan, kesehatan pun juga resikonya cukup tinggi, karena kaitannya dengan big data ya, data kesehatan dan sebagainya. Nah, di regulasi sendiri kalau kita lihat di legal formal, pengaturan terkait dengan regulatory sandbox itu di Indonesia memang belum ada pengaturannya. Tapi kita punya Undang-Undang ITE, punya PP 71, cuman untuk yang kesehatan kita baru punya Peraturan Menteri Kesehatan terkait dengan Permenkes telemedicine. Sehingga untuk melihat ini sendiri, kalau secara legal formal kan proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu prosesnya panjang. Apalagi mau tidak mau, ini tuntutan dari saat ini kita harus digitalisasi terkait dengan pelayanan kesehatan dan sebagainya, itu membutuhkan, kalau kita lihat di sektor di sektor kesehatan untuk peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
elektronik, terkait dengan digitalisasi. Ini ada beberapa peraturan mungkin yang masih harus menyesuaikan ya, harus melihat seperti rekam medis gitu ya. Banyak peraturan yang mungkin belum menyesuaikan bagaimana digitalisasi terkait dengan kebutuhan saat ini. Sehingga ketika kita mau mengembangkan regulatory sandbox untuk bidang kesehatan, kita akan berpikir ulang nih regulasi catolan untuk memberikan perlindungan hukumnya seperti apa. Karena kita harus melihat regulator itu nanti para pihak yang akan dilibatkan itu harus terlindungi, masyarakat yang akan menjadi sasaran dari pengguna jika di sini harus terlindungi secara hukum. Jadi dalam hal ini ya secara aspek hukum, karena mau tidak mau negara hukum itu kan harus ada aturan yang jelas. Nah sehingga kita terutama di legal formal kita mencari nih pendekatan yang bisa menggunakan hukum itu seperti apa. Tapi kita tidak meninggalkan terkait dengan risiko-risiko bahaya terkait dengan bagaimana mitigasi risiko penggunaan data dan sebagainya untuk mencegah adanya nanti penyalahgunaan. Sehingga panduan regulatory sandbox ini memberikan panduan atau arah secara hukum, tapi juga kita akan kemas nanti di dalam tataran peraturan perundang-undangan sendiri. Ada regulasi payungnya yang akan memberikan legitimasi secara legal, secara aspek legal hukum itu regulator atau user atau nanti peserta itu terlindungi secara hukum. Gitu Mbak Risha. Terima kasih Bu Rima. Jadinya memang mitigasi itu dari awal perlu, dan apalagi tadi kita negara hukum gitu ya. Jadinya sebaiknya memang harus dilindungi secara hukum. Oke, baik Bu Rima. Sekarang kita mungkin menyapa Pak Bimo. Halo Pak Bimo. Halo. Nah, ini kami ingin melihat dari sudut pandang Asosiasi Healthtech nih, yang diketuai oleh Pak Bimo nih, salah satu mitra juga ya dari tim kajiannya Bu Elsa dan Bu Rima ini. Kami ingin bertanya nih dari AHI, sebagai asosiasi tempat berkumpulnya ini, apakah ada tanggapan apa nih dari Pak Bimo mengenai adanya buku panduan regulatory sandbox ini? Silakan Pak Bimo. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga sehat semuanya. Jadi dari Asosiasi Healthtech Indonesia, kami merasa sangat bersyukur ya, karena ini adalah sudah menjadi program perjuangan dari sejak berdirinya tahun 2018 tentang regulatory sandbox ini, dan memang prosesnya bertahap dan istilahnya mungkin juga karena ini ya perkembangan zaman, regulasinya juga kan harus mengikuti. Nah ini yang kita berusaha dorong bersama dengan prinsip kolaborasi. Nah dari penelitian yang dilakukan oleh UGM menurut kami sangat bermanfaat, sehingga minimal dengan sudah adanya buku panduan regulatory sandbox menjadi awal ya untuk pengembangan full regulatory sandbox yang lain. Maaf, maksudnya regulatory sandbox e-malaria ya. Kita mengharapkan ini bisa menjadi contoh dan menjadi dasar untuk kita melanjutkan ke regulatory sandbox yang lebih lengkap, yang mungkin nanti bisa lebih ke arah pelayanan kesehatan secara keseluruhan, secara digital itu seperti apa. Nah, tentunya di rencana yang awal, kami akan berusaha untuk mendorong dari 100 lebih anggota yang ada di Asosiasi Healthtech Indonesia untuk bisa join juga ini, Dr. Elsa ya. Pastinya kita akan bantu untuk yang memang punya teknologi-teknologi yang bisa meningkatkan pemantapan mutu eksternal, surveillance, ini semua bisa segera membantu mengentaskan malaria. 2030 ya, Dr. Elsa ya kalau nggak salah, betul. Ya, jadi ya kita tahulah pasti semuanya terkendala pandemi ya, tapi di tengah pandemi ini kita banyak belajar, kita banyak melakukan inovasi, dan semoga inovasi-inovasi yang muncul pun bisa segera punya ranah hukum yang jelas untuk kita bisa bergerak dengan lebih baik ya, untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia. Baik Pak Bimo, jadinya ini memang dari perwakilan Asosiasi Healthtech ini menyambut seperti gayung bersambut begitu ya, sudah diusahakan sejak lama, dan akhirnya dari timnya Bu Elsa juga juga ada ide inisiasi yang sama begitu ya, jadinya bisa berkolaborasi. Berarti pas nih ya Bu mitranya ya dengan AHI ini. Baik, sekarang kita ke Pak Setiaji nih yang bergabung daring juga. Pak Setiaji masih bersama kami? Ya, selamat. Ya. Terima kasih Pak Setiaji. Ini melihat tadi itu Pak,
pemaparan dari Bu Elsa, dari Bu Rima sebagai tim, kemudian ada komentar atau tanggapan juga dari Pak Bimo selaku Ketua dari Asosiasi Health Tech. Nah ini dari Bapak selaku Chief Digital Transformation Office yang memang baru terbentuk ya di Kemenkes, apa tanggapan Bapak? Silakan Bapak. Ya, pertama tentunya terima kasih ya dari pihak UGM dan juga di sini ada Pak Bimo. Sebenarnya saya komunikasi dengan Pak Bimo ini sudah cukup lama membahas mengenai health tech, tapi di lingkup yang lebih kecil daerah. Nah, tentunya menyambut baik sekali inisiasi yang dilakukan berbagai pihak tadi, khususnya dari UGM, dan sekarang sudah terbit buku panduan. Ya, memang kita mengenalnya kalau sandbox ini lebih ke keuangan ya, yang dilakukan oleh OJK dan BI, dan bahkan mereka sekarang sudah sandbox 2.0. Nah, sekarang kita sedang merintis yang menuju 1.0 ya. Tentunya dari kami, apalagi yang bergerak di bidang transformasi digital, ya sangat concern dengan hal ini ya. Nah, saya boleh izin ini nggak ada materi ya, sedikit supaya nyambung dengan konteks ini. Ya, dipersilakan Pak Setiaji, ya. Silakan. Saya tadi titip penyelenggara untuk men-share. Sebentar atau saya share aja deh. Untuk share. Ya, silakan Bapak. Ya, lanjut ya. Ya, jadi kalau terkait dengan regulasi sandbox ini tentunya kalau dilihat dari kebutuhan kita untuk inovasi memang regulasi ini menjadi persentase yang terbesar ya, yang dibutuhkan agar inovasi khususnya di bidang digital bukan hanya health ya, untuk bisa berkembang. Apalagi ini para startup dan sebagainya ini geraknya sangat cepat dan tentunya membutuhkan kepastian dari sisi regulasi ini untuk mendukung, mensupport inovasi yang sedang berlangsung. Inovasi ini tentunya bukan kita tahan, tetapi harus kita wadahi dan kemudian kita juga arahkan agar membantu juga pemerintah, khususnya kalau di kesehatan ya tadi berbagai macam aspek ataupun juga lingkupnya ya, mulai dari malaria dan lain sebagainya. Ya lanjut. Nah, kami saat ini sudah merumuskan beberapa tahapan transformasi khususnya teknologi kesehatan ya. Ada sekitar 8 program untuk transformasi teknologi kesehatan dan salah satunya adalah berkaitan dengan teknologi ataupun inovasi ya, yang di sebelah 8 itu. Jadi kita ingin mengembangkan ekosistem inovasi teknologi kesehatan ini ya, yang salah satu implementasinya yaitu menggunakan pemanfaatan regulatory sandbox ini, yang tentunya diharapkan nanti bergerak bukan hanya regulasi tetapi juga inovasi-inovasi yang berkaitan dengan terkait dengan kesehatan itu bisa dikelola dengan baik dan kemudian membantu tentunya pemerintah untuk memperbaiki pelayanan dari sisi kesehatan, khususnya dengan teknologi ya. Teknologi 4.0 ini cukup banyak, mulai dari AI dan lain sebagainya ya. Tentunya dengan adanya regulasi, dimulai dengan dilakukannya regulasi sandbox ini merupakan langkah inisiatif yang cukup baik sekali, khususnya bagaimana kita bisa menciptakan kolaborasi dengan ekosistem yang ada, seperti dengan Mas Bimo dan kawan-kawan yang melalui Health ID ini. Ya, lanjut. Ya, program transformasi ini langkah penting untuk 2021. Salah satunya adalah tentunya mendukung terkait dengan pelaksanaan regulasi sandbox ini ya, yang dimulai dengan melaksanakan piloting untuk malaria. Nah, setelah ini berjalan, kami harapkan di tahun depan bisa kita roll out untuk berbagai macam sektor ya, ataupun jenis penyakit, termasuk teknologi, sehingga ini bisa menjadi sebuah inisiatif dan lompatan. Jadi kita ingin leapfrog, bukan sekedar lompatan biasa, tapi lompatan yang cukup besar. Nah, teknologi inilah ataupun regulasi sandbox inilah yang diharapkan nanti bisa menjembatani hal-hal tersebut. Ya, lanjut. Nah, kemudian beberapa rekomendasi yang lanjut saja. Beberapa catatan dan rekomendasi terkait dengan buku panduan ini ya. Pertama tentunya
sebagaimana saya sebutkan tadi, ini sangat penting untuk ekosistem, keberlangsungan ekosistem dari sisi health tech ID ataupun ekosistem yang lain, sehingga mereka bisa tumbuh lebih cepat. Terus kemudian tentunya tadi setuju dengan adanya pendampingan-pendampingan ya selama proses dan juga tentunya setelah program regulatory sandbox ini ya, agar peluang-peluang inovasi ini bisa terbuka lebih luas lagi. Dan kemudian tentunya juga bisa lolos dari sisi proses uji coba tadi. Dan kemudian juga tentunya di dalamnya juga sudah diatur mengenai tata kelola ya, dari sisi kesiapan regulasi dan kemudian juga khususnya SDM, bagaimana pada sisi ini juga perlu turut diperhatikan, khususnya siapa nanti yang mengelola dan mendampingi. Kemarin kita juga sudah membahas mengenai tim pengelola regulatory sandbox ini. Tentunya nanti kita perlu perluas dari sisi yang turut serta di dalam apa yang kita sebut kolaborasi ini. Dan biasanya dikenal dengan pentahelix. Nah, kemudian tentunya juga nanti perlu diperhatikan juga dari proses perizinan dan lisensi ya, setelah lolos pihak-pihak startup tadi ataupun juga para inovator tadi, setelah lolos dari sisi termasuk juga tadi juga sempat dibahas gimana menyusun regulasi dan sebagainya. Kemudian bagaimana dengan teman-teman yang nanti masuk di sandbox ini, dari sisi lisensi juga sepertinya juga kita harus mulai mempersiapkan ini termasuk sertifikasi dan sebagainya. Kira-kira itu dulu untuk bahan diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Setiaji. Jadinya ini dari DTO juga ini ya memang ingin membangun ekosistem inovasi kesehatan digital gitu ya. Dan regulatory sandbox dengan buku panduan ini berarti termasuk langkah yang baik gitu ya Pak ya, dengan kolaborasi yang baik antara tim mungkin dari akademisi, dari berbagai macam latar belakang untuk sampai bisa mengimplementasikan dari program transformasi digital juga yang dari DTO Kemenkes ini. Mungkin kita lanjut lagi ke Bu Elsa. Bu Elsa, saya ingin menanyakan ini, dari rencana uji coba ini dengan melibatkan teman-teman dari dari penyelenggara sistem elektronik atau startup ya biasa kita sebutnya. Nah ini mohon didetailkan lagi Ibu, tadi klasternya sudah dibicarakan bahwa ada 4 klaster begitu ya yang ditawarkan. Lalu setelah itu apakah ada semacam mungkin alur atau flowchart atau prosesnya seperti apa nanti yang mungkin untuk teman-teman dari penyelenggara sistem elektronik ini ingin ikut begitu? Mohon dibantu untuk flowchart-nya, slide flowchart. Next. Oke, ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, untuk flowchart-nya ini terutama kita mengadopsi ya Bu. Jadi kita belajar dari apa yang sudah pernah dilakukan oleh OJK dengan modifikasi tertentu gitu, disesuaikan dengan kita. Jadi untuk uji cobanya ini kita yang pertama adalah preliminary regulatory sandbox. Setelah itu penetapan, kemudian ada presentasi, penyerahan dokumen dan seterusnya. Jadi pertama kita akan melakukan call for application dulu. Ini gampangannya seperti itu ya. Kita undang dulu. Kita mengundang beberapa teman-teman inovator, startup ya, bisa individu, bisa startup, bisa PSE ya, penyelenggara sistem elektronik, itu kita undang. Kemudian kita memberikan semacam briefing ya, bahwa ini ada beberapa klaster yang Bapak Ibu inovator bisa ikut untuk mengembangkan, berpartisipasi dalam ruang uji coba ini. Kemudian peserta tadi akan diminta untuk memberikan profil gitu ya. Profilnya seperti apa, latar belakangnya apa, kemudian motivasinya apa, kok kepengen ikut gitu kan. Nah setelah itu kita dari reviewer akan melihat melihat persyaratannya apakah terpenuhi ya atau belum, kemudian dokumen-dokumen apa yang perlu untuk diserahkan ya. Kemudian apa yang akan dilakukan, kemudian inovasinya itu di mana sih, inovasinya di mana, terus cara kerjanya bagaimana, kalau perlu harus didemonstrasikan ya.
Nah, kemudian dari situ kita akan menetapkan, oh yang ini bisa masuk, yang ini masih belum bisa. Kita saring ya, tentu saja kita tidak menyaring secara sangat rigid ya, karena ini kan pada dasarnya di uji coba ini adalah pendampingan. Nah, kemudian setelah disetujui oleh reviewer, reviewernya itu tadi seperti yang tadi pagi kita jelaskan bahwa reviewernya itu adalah reviewer independen. Itu kita startup yang oke untuk ikut uji coba tadi, kita beri waktu untuk menguji cobakan aplikasinya. Ya, kita beri waktu sekitar 3 bulan. Itu selama mereka mengimplementasikan aplikasinya di lapangan, ini kita dari tim reviewer juga ikut untuk mendampingi, memonitor ya. Kemudian evaluasi kita berikan di akhir, dan di akhir ini nanti akan ada umpan balik dari reviewer. Nah, kita melihat apakah ini direkomendasikan atau tidak, itu melihat dari fungsionalitasnya, kemudian manfaatnya, kemudian juga aspek dari etika dan security-nya juga. Nah, kemudian apabila sudah memang betul bagus gitu ya, itu akan kita rekomendasikan. Bagaimana dengan yang belum memenuhi syarat, ya belum bagus, itu bisa kita berikan umpan balik. Ini nanti perbaikannya perlu di bagian yang di sini, atau bahkan tidak sama sekali juga bisa. Kira-kira Mbak Risya untuk flow-nya ya. Flow-nya seperti itu. Baik, jadi tadi kalau misalnya itu siapapun bisa ikut, berapa banyak bisa ikut, lalu nanti akan ada assessment juga. Nah, ini kadang-kadang kita di assess itu kan takut ya Bu, seperti apa assessnya. Itu berarti nanti akan ada hasilnya setelah di-assess, dinilai, akan ada bisa direkomendasikan, bisa diperbaikan atau tidak direkomendasikan. Itu kalau misalnya tidak direkomendasikan atau misalnya butuh perbaikan, itu nanti harus mengulang dari awal atau bisa sesuai dengan rekomendasi tadi, misalnya butuh perbaikannya hanya di bagian ini dan ini, lalu bisa lanjut sampai akhirnya bisa memenuhi syarat atau bagaimana? Ya, karena ini kan baru uji coba Mbak Risya, jadi di uji coba ini kita bukan sesuatu yang beneran, tapi kita uji coba untuk lihat implementasinya seperti apa. Kemudian juga kita sendiri reviewer itu kan belum pernah juga ya punya hands-on experience, pengalaman benerannya. Jadi di situ itu adalah kesempatan baik bagi startup maupun reviewer untuk ini loh, ayo kalau uji coba, sama-sama belajar uji coba, nanti kita akan dari reviewer cara ngevaluasinya gimana, dari startup nanti yang akan dievaluasi apa, harus siap di mana. Itu Mbak Risya. Jadi tidak masalah apakah itu recommended atau perlu perbaikan atau gagal ya. Karena ini baru uji coba. Nanti ketika dibuka beneran, nah itu monggo masuk lagi. Tentu saja yang sudah diuji coba dan mendapatkan rekomendasi pun harus masuk lagi ya. Kalau misalnya sudah benar ada regulatory sense, pokoknya sudah ada dasar hukumnya ya Bu ya, itu harus lagi. Tapi kan ada catatannya, dulu kan pernah, berarti kan akan mulus nantinya sudah menguasai titik-titik lemahnya di mana ya. Jadi bisa memperbaiki diri, nanti bisa lebih lancar lagi begitu harapannya ya Bu. Yang belum belajar dari situ gitu ya Bu Rima ya kira-kira. Baik, dan dari timnya Bu Elsa dan Bu Rima ini berarti sudah menyiapkan detail gitu ya bagaimana jalannya, mungkin diharapkan nanti saat yang sebenarnya ada tentang uji cobanya itu bisa lebih, karena udah latihan seperti itu ya Bu ya, sudah latihan dulu, hands on dulu di uji cobanya ini. Dan terutama ini yang paling pentingnya bisa mendapatkan bimbingan dan di review itu tadi ya, itu juga sangat penting untuk mungkin teman-teman yang nanti akan tertarik. Dan di akhirnya itu nanti akan bisa mendapatkan apa Bu, saya lihat tadi lisensi, terus sertifikasi, berarti akan ada lisensi dan sertifikasi ya dari para reviewer. Nah ini mungkin saya bisa ke Bu Rima nih setelah ini. Membicarakan mengenai reviewer nih Bu. Jika para reviewer ini nanti kira-kira jaminannya untuk teman-teman ini apakah nanti akan dapat SK atau apa, karena kan kita mau lebih melegalkan ya seperti itu. Nah itu SK langsung dari Kemenkes gitu yang namanya nanti juga sebagai mitranya tim kajian, atau bagaimana terjamin dari keahlian dan hasil reviewnya itu mungkin kan juga kita nggak mau yang main-main gitu, jadi kita memilih reviewer yang baik dan ini
Bagaimana Bu Rimah? Mungkin bisa menanggapi terkait reviewer dan mungkin SK atau ada apa yang mungkin sedang diusahakan? Dari masing-masing tim itu nanti di uji coba itu melibatkan banyak pihak. Pihak pertama dari regulator sendiri, dari Kementerian Kesehatan, dari masing-masing sub ekosistem ya terkait dengan pelayanan, dari P2TVZ, dari malaria, dari user. Di sini juga asosiasi juga terlibat di dalam tim reviewer. Selain tim independen di sini juga ada dari Eijkman ya yang kita libatkan. Dari Pusdatin terutama juga akan ada di sini yang akan menilai nanti di dalam bidang masing-masing terkait dengan untuk uji coba tiap-tiap klaster tersebut. Nah, sehingga dari diharapkan nanti dari SK Kementerian Kesehatan ini nanti tim reviewer ini secara independen akan memberikan penilaian dan pendampingan terutama, dan nanti untuk yang bisa direkomendasikan atau yang lolos itu nanti akan ada sertifikasi. Jadi secara legal pun walaupun istilahnya uji coba, tapi kita uji coba di sini adalah beneran ya dalam konteks tim udah menyediakan adanya pedoman sampai dengan tim yang di-SK-kan secara hukum itu jelas. Nah, sehingga nanti ketika ada yang sudah direkomendasikan atau yang lolos mendapatkan lisensi atau sertifikasi, tim dari PSE atau pihak yang ikut serta nanti itu bisa secara hukum, secara legal itu bisa ikut serta nanti kalau ketika regulator sandbox yang sudah ada itu bisa dilegalkan, maksudnya ada peraturan Menteri Kesehatan yang sudah disahkan nanti sekaligus bisa ikut serta. Itu baik, jadinya memang ada inisiasi untuk memberikan SK begitu ya bagi reviewernya. Jadinya teman-teman yang nanti akan terlibat dari PSE atau startup itu, oh bahwa ini walaupun mungkin tadi katanya Bu Elsa ini masih kayak uji coba, maksudnya masih di kalangan kita terbatas, tetapi ini kita juga nggak main-main karena juga kita melegalkan seperti itu ya dengan ada SK-nya dari reviewer. Jadinya didampingi atau di-assess itu oleh orang yang memang sudah terpilih begitu ya, sudah di-SK-kan. Baik, lalu untuk pengenalan reviewernya sendiri Bu, kira-kira akan ada berapa jumlahnya, kemudian apakah dari individual atau dari personal atau mungkin dari lembaga institusi yang mana saja mungkin yang akan diambil bisa atau dibantu slide selanjutnya. Oke, untuk tim reviewer di sini untuk peserta dulu, mohon maaf sebelumnya. Untuk peserta di sini yang dapat berpartisipasi ada startup, bisa individu, kelompok atau perusahaan tadi yang disampaikan. Next slide. Nah, untuk tim reviewer di sini dari tim itu nanti akan ada beberapa penilaian. Jadi untuk yang terkait dengan berbagai fase ya, di sini kita akan melihat ada beberapa fase. Untuk yang fase pertama ini dalam konteks reviewernya di sini ada tim dari peneliti, ada subdit dari malaria dan dari IT. Untuk yang fase kedua ini memang kaitannya dengan kalau yang fase pertama itu lebih ke evaluasi proposal. Tadi kita lihat. Nah, di sini kita akan lihat di fase pertama ini evaluasi tadi memang yang dilihat itu adalah lebih kepada profil dari masing-masing peserta, lalu track record dari peserta dan idenya, ide inovasinya seperti apa di masing-masing cluster. Jadi silakan bisa melihat keikutsertaannya di setiap cluster yang ada. Nah, untuk fase kedua ini lebih melihat terkait dengan evaluasi produk. Jadi memang tim reviewernya di sini nanti akan ada dari tim reviewer itu ada Pak Hanung, ada Pak Bimo dari asosiasi, ada dari subdit terkait ya, subdit terkait untuk masing-masing klaster nanti akan ada yang akan mereview, dan ada dari ahli malaria dan dari IT. Apa yang dinilai di sini? Yang dinilai lebih kepada alur sistem terkait dengan idenya tadi. Dan akan difokuskan juga terkait dengan keamanan data dan infrastruktur. Nah, di fase kedua ini yang akan menjadi evaluasi produk itu dilihat dari dokumen yang dibutuhkan adalah UML, manajemen data, sekuritas data, storyboard, dan mungkin di sini kita akan lihat juga submit demo produk ya, nanti akan dilihat juga di dalam fase kedua. Nah, untuk fase ketiga
ini memang fase terakhir ya yang akan kita lihat di uji coba ya. Jadi di uji coba ini nanti peserta dapat melakukan uji coba user yang akan dilihat. Tim reviewernya memang ada dari tim peneliti yang fokus di bidang nanti yang untuk uji coba nanti teknis ya. Nanti ada tim dari teknis yang akan melihat untuk yang uji coba. Nanti ada reviewer dari Subdit, dari ahli Malaria dan IT. Yang dinilai apa? Ini adalah yang akan dilihat functionality, usability, dan reliability dari inovasi tadi yang diusulkan tadi. Nah, fase uji coba ini nanti mungkin ada pendampingan, mungkin ada rekomendasi untuk perbaikan dan sebagainya, nanti sampai kita mengeluarkan suatu keputusan final ya, final yang bisa revise atau accepted ya, terkait dengan usulan yang sudah disampaikan di proses pengajuan tadi yang disampaikan oleh startup. Itu Mbak Risha yang bisa saya sampaikan. Baik, Bu Rima, terima kasih. Mungkin kita sekarang beranjak ke Pak Bimo ya. Halo Pak Bimo, masih bersama dengan kami. Halo. Ya, nah dari Pak Bimo, ini kira-kira sudah bersedia menjadi mitra dari tim kajiannya Bu Elsa nih dan mendukung gitu ya mengenai kajian tata kelola ini. Nah, harapan terbesarnya apa nanti Pak? Karena sebentar lagi ini kan akan dilakukan uji coba nih, dengan sudah ada panduannya berarti sebentar lagi pasti akan berjalan. Nah, itu harapan terbesarnya sebagai mitra ini bagaimana Pak Bimo? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, kita pastinya mengharapkan dari Asosiasi Health Tech Indonesia itu kita bisa membantu mewujudkan regulatory sandbox yang menjadi cikal bakal untuk regulatory sandbox Ilmaria ini menjadi cikal bakal untuk regulatory sandbox yang benar-benar kita bisa laksanakan di skala luas ya. Itu yang pertama gitu. Jadi kita harapkan ini menjadi satu model yang segera kita bisa lanjutkan ke regulatory sandbox kesehatan yang lengkap. Nah, apa yang bisa diharapkan dari sini pastinya adalah satu, kejelasan hukum untuk kedepannya ya dari layanan kesehatan digital gitu atau platform kesehatan digital. Nah, nanti kalau memang misalnya ada yang telemedicine itu harus seperti apa? Karena kan kita sudah sampai implementasi ke artificial intelligence, kecerdasan artifisial dan IoT. Nah, kalau misalnya nanti sampai ke IoT, datanya akan seperti apa? Nah, ini banyak sekali hal-hal yang perlu kita pelajari bersama gitu. Nah, yang ketiga tentunya adalah bisa mempererat kolaborasi antar berbagai stakeholder dari pentahelix ya, baik dari pelaku industri, platform, kampus, universitas, pemerintah ya, kemudian sampai kepada media dan lain-lain. Ini kita semua bisa sungguh-sungguh berjalan bersama untuk membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia. Itu karena dengan adanya kejelasan dengan pendaftaran atau dengan apapun lah yang akan dipegang dengan regulatory sandbox, itu akan sangat membantu perkembangan dari teman-teman di platform health tech sendiri. Halo, ya. Baik, Pak Bimo, jadinya memang dari AHI, dari Asosiasi Health Tech Indonesia yang membawahi tadi berapa ratusan ya Bapak ya yang ada startup yang tergabung di sana, itu memang menaruh harapan-harapan besar dan baik untuk uji coba ini agar mungkin bisa menjadi model, bisa menjadi karena ada kejelasan hukum dan bahkan bisa berkolaborasi yang lebih apik seperti itu. Baik, sekarang saya juga ingin dapat pandangan dari Pak Setiaji nih. Mengenai ini, apakah punya harapan juga terhadap proses uji coba ini? Karena tadi saya lihat sejalan juga dengan misi transformasi digital yang ada di Kemenkes begitu. Harapan terbesarnya apa nih Pak? Mungkin bisa di-share Pak Setiaji. Halo, Pak Setiaji, apakah masih bersama kami? Ya, mohon maaf, bisa diulangi. Oh iya, iya Bapak. Ini tadi dari mitranya Bu Elsa ini kan Pak Bimo dari Asosiasi Health Tech nih. Ternyata menaruh harapan besar gitu dan harapan yang baik untuk proses uji coba regulatory sandbox ini bisa berjalan dengan lancar. Apalagi tadi akan ada kejelasan hukum yang lebih baik, kemudian nanti juga ada semangat kolaborasi gitu untuk melahirkan sesuatu yang lebih baik juga dan terarah. Nah ini kami ingin tahu nih harapan dari DTO sendiri bagaimana nih Pak di Kemenkes? Ya, ini merupakan langkah transformasi ya dari
kebetulan juga memang lagi momen pas lah untuk kita melakukan reformasi dan juga transformasi kesehatan khususnya di digital. Tentunya tadi sebagaimana sudah saya paparkan, kami punya tahapan yang cukup jelas. Di tahun ini kita akan fokus bagaimana fondasi, ya, regulasi, terus kemudian juga infra dan sebagainya, termasuk digital talent, ya, dari sisi kami, juga dari sisi yang lainnya, agar ini saling melengkapi. Nah, kemudian juga tentunya kami juga sedang berpikir bagaimana yang dilakukan dengan OJK, mereka menunjuk AFTEC, ya, sebagai Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital. Nah, tentunya ini juga langkah baik juga yang mungkin nanti kita juga akan mencoba juga hal tersebut sehingga ini bisa sustain. Ya, intinya dari pihak Kementerian Kesehatan tentunya tidak terjun bagaimana mengembangkan telemedicine, tetapi adalah mensupport ekosistem ini supaya tetap tumbuh, ya. Kita di sisi Kemenkes bukan operator, tetapi kami adalah regulator, sehingga yang operator dan penyelenggara itu kan kawan-kawan yang ada di AFTEC. Nah, kami support itu supaya mereka secara ekosistem tumbuh dan kemudian bisa ujung-ujungnya adalah membantu Kemenkes di sisi pelayanan publik health-nya tadi. Kira-kira gitu. Baik, terima kasih Pak Setiaji. Jadinya ini memang menaruh harapan yang besar begitu ya untuk jalannya proses regulatory sandbox nanti. Kita mungkin lanjut ke Bu Elsa lagi nih Bu. Nah, ini tadi ada support dukungan yang penuh begitu ya dari DPO Kemenkes. Kemudian tadi juga dari mitra juga menaruh harapan besar juga untuk bisa menjadi model seperti itu cikal bakal dengan ada kejelasan hukum dan kolaborasinya bisa lebih mantap. Nah, kalau dari tim Ibu sendiri nih harapan sudah membuat buku kajian ini, buku regulatory sandbox ini apa mungkin? Oke, terima kasih Mbak Risya. Jadi yang pertama kami bersyukur ya Bu ya, kita sudah bisa membuat panduan uji coba regulatory sandbox untuk e-malaria. Tapi harapannya tidak sampai hanya jadi buku panduan. Harapannya panduan ini bisa untuk kita implementasikan di uji coba dulu. Piloting itu adalah sesuatu yang penting sebelum yang sebenarnya ini akan dilaksanakan. Regulatory sandbox-nya sendiri akan dilaksanakan. Ini merupakan apa ya? Nanti dari piloting itu kita akan tahu kekurangannya di mana, kendalanya di mana, dampaknya apa. Itu nanti yang akan semakin menyempurnakan regulatory sandbox yang sesungguhnya. Ya, jadi harapannya ini sudah selesai, bisa kita pilotkan. Harapannya juga teman-teman yang ada di rintisan, baik itu startup maupun individual, maupun di inkubator di beberapa universitas, ya, ini ikut berperan serta di dalam uji coba regulatory sandbox e-malaria ini. Jangan pesimis, jangan takut, ya. Ini malah sebagai kesempatan ini untuk uji coba dengan Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik semuanya ikut di sini. Ini akan semakin katakanlah semakin meriah, ya, semakin meriah dan bisa dikatakan berhasil kalau partisipannya banyak. Kita akan lebih senang kalau banyak. Ya, walaupun nanti tim reviewernya akan banyak kerjaan ya, tetapi itu memperlihatkan bahwa ada antusiasme, ya, sukses ya, bisa memotivasi untuk ikut piloting di uji coba regulatory sandbox ini. Ya, itu adalah partisipasi entah itu startup atau inkubator atau individu di dalam juga menyukseskan program eliminasi malaria juga, Mbak Risya. Dan yang kedua, harapannya bahwa ini adalah sebagai awalan, jadi bisa sebagai rujukan untuk nanti regulatory sandbox untuk di bidang kesehatan lainnya. Entah itu penyakit tadi seperti Pak Didik pagi tadi ya,
entah itu penyakit dengue, ya, entah itu penyakit menular lainnya, ataupun non-communicable disease. Ini sudah, ya katakanlah bisa diadopsi dari sini, tinggal dikembangkan. Disesuaikan dengan ya, tapi penyakitnya. Ya, tetapi untuk secara konten kan sebetulnya hampir sama, tinggal perkembangannya yang berbeda, klasternya yang berbeda, tergantung kebutuhan dari masing-masing sektor tadi. Itu kira-kira Mbak Isya. Berarti celahnya memang masih banyak. Ini kita bikinnya yang malaria dulu begitu ya Bu ya. Kemudian nanti bisa dikembangkan lebih lanjut. Betul. Nah ini kita mungkin bisa masuk sesi tanya jawab ya. Panitia, apakah sudah ada yang masuk mungkin pertanyaan dari daring, atau mungkin saya tawarkan dari teman-teman yang datang di sini luring, apakah ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi kepada 4 narasumber kita yang di sesi siang ini? Dipersilahkan. Oh ya, silakan mungkin dari Mbaknya yang dulu. Nanti mohon menyebutkan nama, instansi, lalu pertanyaannya dan ditujukan ke siapa. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Sri Handayani Nasution dari Center for Digital Society UGM. Ini mungkin pertanyaannya umum aja ya. Dalam regulatory sandbox ini kan ketika kita berbicara mengenai e-malaria, itu kan ada banyak aspek ya. Tadi seperti di sesi pertama ada yang menyebutkan mengenai security juga dan lain-lain. Nah, pertanyaan saya mungkin apakah di regulatory sandbox ini startup yang bisa berpartisipasi adalah startup yang bergerak di bidang health tech saja, atau bisa startup lain yang mungkin tidak dari bidang itu gitu. Dan bagaimana dari berbagai field ini yang berbeda itu akan diakomodasi gitu kira-kira dalam regulatory sandbox ini. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Berarti mungkin kita juga ditujukan ke Bu Elsa mungkin ya, atau Bu Rima. Bu Elsa, dipersilakan. Jadi kalau tidak salah tadi pertanyaannya apakah startup yang ada di bawah health tech atau yang diakomodasi gitu ya Mbak ya. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Tadi juga sudah disampaikan sebetulnya bahwa semua itu pada intinya bisa untuk berpartisipasi. Yang penting punya inovasi, inovasinya disruptif, dan inovasi ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh program malaria. Nah, kalau misalnya inovasinya entah itu telediagnostik, entah itu pematapan mutu eksternal, entah itu surveillance ataupun e-learning atau e-logistik yang ada hubungannya dengan malaria, silakan untuk ikut saja, masuk saja. Bahkan yang tidak ada di klaster tersebut, asalkan ini untuk malaria akan kita akomodasi. Itu Mbak kira-kira. Dan di kesempatan yang baik ini juga tidak hanya startup ya yang kita minta untuk berpartisipasi, tapi juga inkubator-inkubator di setiap universitas, Mbak. Kan banyak juga kan ya, di UGM juga punya, tadi teman kita dari UII tadi ada yang punya program inkubatornya. Saya percaya bahwa banyak inkubator-inkubator yang di bawah universitas juga punya punya kemampuan, punya inovasi dan kreasi yang dalam digital health yang cukup banyak, sehingga ada baiknya juga untuk ikut berperan serta. Saya kira itu jawaban saya. Ada lagi tadi yang yang belum saya jawab. Apakah sudah menjawab Mbak atau sudah? Bisa mau dikonfirmasi ulang? Sudah, oh ya, baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Elsa. Lalu tadi ada Mbak yang di sebelah sini. Dipersilakan Mbak. Menyebutkan nama. Ya, silakan. Iya. Terima kasih Mbak dan Ibu Dokter dan Mbak peneliti. Saya Ruth dari SIHAB UGM. Saya ingin menanyakan kalau sejauh ini bagaimana dukungan pemerintah dalam proses pembentukan regulatory sandbox e-malaria ini. Soalnya kalau berdasarkan saya baca-baca dari berita yang ada terkait sama malaria, itu seringnya dukungan pemerintah datangnya selalu dari political will. Jadi misalnya kalau di Jawa Barat, Ridwan Kamil itu sangat mendukung pemberantasan malaria di Jawa Barat gitu. Sedangkan kalau daerah-daerah lain seperti Jogja misalnya, kasus malaria itu masih ada, tapi
political will daerahnya tuh masih belum muncul gitu. Kalau sekiranya sampai saat ini pemerintah pusat dan daerah itu dukungannya seperti apa sih Bu? Terima kasih. Baik, berarti ditujukan kepada Pak Setiaji atau Pak Setiaji bisa, Dokter Elsa yang penelitian ini juga bisa. Baik, mungkin ke Pak Setiaji dulu ya, Bu Elsa ya. Pak Setiaji dari regulasi, ya, dari regulator dari DTO. Silakan Pak Setiaji mungkin bisa membantu menjawab pertanyaan. Ya, mohon maaf, bisa ini lagi supaya lebih jelas tadi pertanyaannya. Oh, bisa diulangin Mbak tadi? Tadi ada pertanyaan dari Mbak. Oh ya, oke. Mohon maaf. Ya, halo. Nah, siang Pak Setiaji, tadi pertanyaan saya terkait dukungan pemerintah selama ini dengan regulatory sandbox khususnya di e-malaria. Karena saya melihat seringkali dukungan pemerintah jatuhnya masih kedaerahan gitu. Jadi seperti misalnya yang fokus mengentaskan isu malaria di tingkat daerah itu di banyak media itu masih fokus di Jawa Barat gitu. Sementara kasus-kasus malaria di daerah lain juga masih tinggi, khususnya di daerah Indonesia Timur gitu. Apakah ada upaya yang sedang dilakukan dengan mendukung penelitian dan program dari e-malaria ini? Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak. Silakan Bapak Setiaji. Ya, terima kasih. Nah, tentunya dengan inisiatif inilah ya, sebenarnya kan ada berbagai macam isu ya terkait dengan malaria tadi yang lebih focusing, terus kemudian juga teknologi, terus kemudian pendistribusian logistik dan lain sebagainya. Nah, diharapkan dengan kita melakukan semacam regulatory sandbox ini, beberapa isu-isu tadi bisa diminimalisir ya, sehingga fokus kami ini sebenarnya di kementerian tentunya bukan fokus di daerah ya, tetapi bisa saja ya, karena tadi faktor macam-macam nih kan, SDM, terus kemudian teknologi, infrastruktur dan lain sebagainya, sehingga terkesan seakan-akan fokus di salah satu tersebut. Nah, diharapkan tadi di dalam regulatory sandbox memasukkan variabel-variabel isu tadi sehingga pada saat ini nanti selesai ataupun uji cobanya selesai, itu bisa menjamah seluruh lingkup Indonesia ini kan beragam ya, ada yang sangat jauh, terus faktornya juga macam-macam. Oleh karena itu di sandbox ini diharapkan variabel-variabel tadi masuk di dalamnya, sehingga jadi sandbox ini tetap seperti dunia nyata ya, walaupun tetap kita batasi. Variabel-variabel tadi diharapkan ini juga sebagai catatan, terima kasih masukannya untuk memasukkan variabel-variabel tadi ke dalam regulatory sandbox tadi. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Setiaji. Itu dari pandangan DTU Kemenkes. Lalu saya ingin bertanya dari pandangan akademisi, Ibu yang sudah menggeluti malaria nih. Komentarnya Ibu. Ya, terima kasih. Mohon izin menambahkan ya Pak Setiaji. Jadi kalau untuk penanganan atau pengendalian malaria sendiri sebetulnya sudah tidak kurang-kurang ya usaha pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Itu yang digelontorkan untuk intervensi itu sudah banyak sekali. Tapi memang kita harus melihat malaria ini tidak bisa langsung diselesaikan dengan satu intervensi saja. Misalnya intervensi kan ini ada segitiga epidemiologinya ya, antara ada vektornya, nyamuk Anopheles, ada patogennya, parasitnya sendiri, ada orangnya atau komunitas, dan ada lingkungannya. Nah ini kalau misalnya satu saja yang diintervensi, yang lainnya tidak, ini juga akan terus terjadi ya. Jadi kita yang dari akademisi ini menawarkan salah satu tambahan intervensi tadi dengan cara diagnosis tadi atau surveillance, Mbak Ruth ya tadi ya. Kalau nggak diagnosis, surveillance ataupun pemantapan mutu eksternal. Harapannya kalau diagnosisnya cepat itu transmisinya terus
putus gitu ya. Kalau misalnya tadi ada surveillance, harapannya kalau disurvei terus-menerus itu kalau KLB itu tidak akan terjadi, outbreak itu nggak akan terjadi gitu. Kemudian transmisi juga tidak akan terjadi karena sudah diantisipasi, data surveillance-nya kelihatan gitu. Nah, itu kira-kira jadi dengan regulatory sandbox ini kita mengharapkan bahwa kita ikut serta di dalam tadi pengendalian malaria tadi dan mendorong adanya regulasi tadi. Sehingga kalau regulasinya sudah ada, itu pemerintah di sini yang terkait adalah dinas kesehatan ya, dinas kesehatan entah itu provinsi atau kabupaten atau pelayanan kesehatan lainnya itu tidak ragu-ragu gitu loh untuk mengadopsi sistem ini. Ini juga bisa contohnya mungkin kalau saya keliru nanti di ini ya Bu Rima ya. Jadi misalnya untuk pengadaan misalnya ada alat yang dibutuhkan di situ, itu karena sudah ada payung hukumnya ya bisa gitu. Kira-kira begitu Mbak Ruth. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Elsa. Bu Rima mungkin mau menambahkan? Oke, menambahkan sedikit Mbak. Untuk eliminasi malaria sendiri memang ini sudah ada peraturan Menteri Kesehatannya sendiri dan ini sudah di follow up masing-masing daerah karena kan kita desentralisasi ya, di mana pemerintah daerah itu mengemas eliminasi malaria ini dalam payung hukum kebijakan di daerah masing-masing. Ada yang berupa peraturan kepala daerah, provinsi, kabupaten, kota, perbuknya untuk eliminasi malaria. Tapi memang pengaturan itu untuk eliminasi malaria programnya itu sendiri itu masih konvensional ya. Ketika kita mau menerapkan tadi intervensi tadi, kalau ketika kita masih menggunakan model yang lama seperti yang ada masih dengan tidak menggunakan ada digitalisasi, mungkin ini ada semacam keterhambatan ya, sehingga dengan adanya digitalisasi, ada teknologi, ada peran kita melibatkan intervensi tadi baik di surveillance-nya menggunakan surveillance, cross checker nanti bagaimana mengirimkan data secara transmisi cepat. Nah, ini yang payung hukumnya belum ada. Nah, regulator sandbox ini pendekatan ini yang kita gunakan untuk mempercepat ya. Karena mau tidak mau era disruptif itu harus kita hadapi ya, sehingga inilah yang akan kita kembangkan terkait dengan regulator sandbox untuk yang kasus malaria gitu Mbak. Baik, terima kasih Bu Rima. Sudah menjawab ya Mbak dari segi tadi regulatornya ada, dari akademisi ada. Baik, apakah ada lagi yang ingin bertanya atau mungkin dari daring ya, peserta dari daring? Baik, apakah bisa ditampilkan panitia untuk pertanyaannya? Ya, ini ada Vistian ya dari Widya Imersif Teknologi. Pertanyaannya adalah, satu, tadi disebutkan beberapa kali klaster. Ada klaster apa saja? Oh, mungkin nanti bisa dijelaskan lagi oleh Bu Elsa. Dan di akhir pemeriksaan ada sertifikasi. Nah, bagi startup, apa keuntungannya jika sudah mendapatkan sertifikat ini? Mungkin Bu Elsa, silakan. Oke, saya akan menjawab yang nomor 1. Nanti Bu Rima menjawab yang nomor 2 ya. Ada berapa klaster gitu ya? Klaster apa saja? Nah, tadi kan permasalahan di malaria itu adalah antara lain diagnosis dan manajemennya. Nah, sehingga klaster yang kita buka di sini adalah 1, klaster diagnostik atau konsultasi. Jadi ini bisa seperti konsultasi dari pasien atau perorangan ke provider seperti yang sudah dilakukan selama ini dengan beberapa provider ya, misalnya Alodok itu ya Bu ya, dengan telemedicine telehealth ya, telekonsultasi gitu. Itu yang pertama. Cukup sederhana sebetulnya kalau itu ya Bu ya. Kemudian yang kedua ada pemantapan mutu eksternal. Pemantapan mutu eksternal ini apa? Ini untuk menjamin kompetensi laboratorium di Fasiankes dalam memeriksa malaria supaya kompetensinya itu tetap akurat ya. Nah, itu ada 2 bentuk. 1 adalah melakukan cross checker. Cross checker ini artinya jika kita memeriksa malaria itu biasanya
dari Fasiankes atau Puskesmas, itu semua slide yang positif akan dikirimkan ke slide rujukan di atasnya. Yang negatif katakanlah 10% juga dilihat oleh cross checker di kabupaten untuk dilihat berapa persen sih akurasinya gitu. Kalau akurasinya tinggi, oh ini masih bagus nih kompetensinya. Diagnosanya bisa dipercaya. Nah, itu berarti ada satu untuk cross checker. Yang kedua, klaster pemantapan mutu eksternal itu ada yang kita sebut tes panel atau tes profisiensi. Nah, tes panel ini suatu lembaga yang tersertifikasi, ya. Ini seperti memberikan mikroskopisnya. Misalnya diberikan soal 20 slide. 20 slide ini apakah ini Plasmodium dan padatan parasitnya berapa, yaitu secara kuantitatif dan kualitatif, ya. Kemudian diharapkan tadi lab yang diuji tadi memberikan jawabannya, kemudian hasilnya kan keluar, oh ini akurasinya segini, sensitivitasnya seperti ini, spesifitasnya seperti ini. Kalau dia lulus berarti oh itu masih kompeten itu. Itu jadi kita sudah ada tadi ya klaster diagnostik atau telekonsultasi. Kemudian yang kedua klaster pemantapan mutu eksternal. Ada lagi klaster surveillance. Di beberapa daerah ini perlu misalnya pendataan penderita malaria secara aktif maupun active case finding atau passive case finding, ya. Kemudian kita bisa melihat dengan GIS mungkin ya kita akan di mana sih kira-kira orang-orang yang ini sakit malaria itu di daerah mana saja, sehingga kita bisa melihat oh kira-kira mappingnya itu seperti ini, daerah ini yang perlu intervensi, nanti analisanya akan keluar seperti itu. Atau kalau tidak penderitanya bisa yang disurvei adalah vektornya. Oh di kabupaten yang ini vektornya adalah didominasi oleh nyamuk jenis A, yang di kabupaten yang satunya nyamuknya jenis B. Intervensinya akan lain karena setiap vektor itu juga punya sifat perilaku yang berlainan. Sehingga kalau sesuai intervensinya diharapkan transmisinya juga akan turun bahkan hilang. Itu jadi kita sudah ada 3 klaster. Nah, satu lagi klaster yang penunjang. Klaster penunjang ini ya bukan di 3 tadi, tapi masih bisa kita akomodasi. Misalnya e-learning. E-learning ini kan juga penting. Bimbingan teknis, selama ini bimbingan teknis kan dari pusat, dari program ke daerah, itu kan menyedot sumber daya dan dana yang tidak sedikit ya. Nah, itu bisa dijadikan e-learning, kemudian ini sebagai pengganti atau dimodifikasi sehingga menjadi seperti bimbingan teknis. Atau mungkin juga ternyata kebutuhannya itu kami ingin mendata logistik sehingga jangan sampai ada stok out misalnya RDT atau obat. Nah, itu bisa masuk ke klaster penunjang. Jadi mungkin ada juga nih yang belum kita pikirkan ya, tapi kalau itu semuanya akan diperkirakan bisa membantu program malaria, silahkan dimasukkan ke program yang klaster yang menunjang. Begitu kira-kira Mbak siapa ini? Mbak Widya dari Vistian dari Widya Immersive Oh, Mbak Technology. Vistian ya, bukan Mbak Widya. Mbak Vistian dari Widya Immersive Technology. Terima kasih pertanyaannya, saya kira ini Mbak Vistian ini besok juga harus berpartisipasi loh. Pertanyaannya bagus dan sudah saya jawab, harus berpartisipasi loh ya Mbak. Ditunggu begitu ya untuk berpartisipasi, apalagi ada 4 klaster. Tadi sudah dijelaskan bisa jadinya tidak. Sorry Bapak, bukan Mbak. Maaf ya. Ternyata Bapak Vistian. Nah, ini semakin sore semakin ini. Baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Elsa penjelasannya. Lalu kita ke yang nomor 2 nih. Tadi janji aja sudah Bu Rima yang akan menjawab. Gimana Bu? Kalau sudah dapat sertifikasi, lalu apa keuntungannya untuk para startup ini Bu? Ya, jadi makasih Pak Vistian pertanyaannya. Jadi ketika sudah mendapatkan sertifikasi atau di lisensi ini menjadi tiket ya.
ketika ini memang sertifikasi untuk lisensi ini adalah memang untuk uji coba e-malaria, tapi menjadi tiket juga bagi startup untuk nanti bisa melakukan mendaftar untuk aplikasi regulatory sandbox untuk bidang lainnya nanti. Mungkin kalau ketika Permenkes kita goal atau bisa di follow up oleh Kementerian Kesehatan, ini bisa ditindaklanjuti menjadi tiket untuk ide-ide yang lain untuk pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Mungkin bisa semacam tiket rekomendasi ya untuk ikut serta di nanti regulatory sandbox yang lainnya, penyakit lainnya gitu Mbak. Baik, jadinya keuntungannya nanti bisa lebih luas gitu ya yang digunakan hasil dari startupnya. Apakah ada pertanyaan lagi? Di daring sudah tidak ada. Apa mungkin nanti kita menunggu yang Bapak dan Ibu yang datang di sini, apakah ada pertanyaan? Oh iya, dipersilakan Bapak. Mohon bantuan panitia. Nanti mohon menyebutkan nama, instansi, lalu ditujukan ke siapa dan pertanyaannya Bapak. Terima kasih. Nama saya Anto dari Neurabot. Yang mau saya tanyakan, mungkin dalam sebuah startup itu kan ada beberapa produk. Itu kalau mungkin ada yang sudah lolos secara uji coba, tapi ada juga produk yang tidak gitu. Maksudnya tidak semua produknya dia lolos, itu terus nanti bagaimana itu teknis prakteknya di dalam mendapatkan sertifikasinya itu? Ataukah yang tidak lolos itu harus diulang lagi? Atau bagaimana mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Pak dari Neurabot ya. Jadinya ini nanti kalau ada yang tidak lolos bagaimana nih Bu? Udah ikut bergabung tidak lolos, apakah harus kembali ke awal atau dari tengah atau bagaimana? Mungkin kalau ada beberapa hanya satu yang lolos gitu ya kalau nggak salah. Ya, oke. Jadi bisa mengikuti beberapa klaster begitu ya? Ya. Baik. Oke. Silakan Bu. Terima kasih pertanyaannya Pak Anto dari Neurabot ya. Jadi kalau kita yang di laboratorium, ya, biasanya kan ada juga ini akreditasi ISO itu kan Pak ya, ISO 17025, 15189 ya. Itu ketika kita mengajukan suatu ruang lingkup, ya, kita katakanlah mengajukan 10, belum tentu semua ruang lingkup itu bisa diterima, ya kan? Bisa jadi hanya 5 atau 8 atau semuanya. Nah, yang 5 atau 8 ini kita approve, kita rekomendasikan. Misalnya yang lolos direkomendasikan, yang tidak harus diperbaiki atau mungkin tidak bisa dipakai. Saya kira sama seperti aturan untuk sertifikasi lainnya Bu Rima. Gitu kira-kira Pak Anto ya. Oke. Apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih. Apakah ada lagi mungkin yang ingin dikonfirmasikan? Oh ya, silakan. Mohon bantuan panitia mungkin. Mic-nya, Mas. Mic-nya mohon bantuan. Mohon menyebutkan nama, asal instansi, pertanyaan, dan ditujukan ke siapa. Mas yang di sebelah situ. Ya. Nama saya Rian, saya startup binaan dari JDV. Yang ingin saya tanyakan, ketika startup itu lolos di lisensi, lalu ketika mereka mau membuat fitur baru pada suatu penyakit yang mungkin berbeda dari sebelumnya, atau bisa sama tapi fiturnya baru, kan di dalam startup itu ada semacam kayak milestone ya, jadi ada capaian-capaian per berapa bulan, ada update. Nah, apakah itu nanti akan ikut lagi dari awal proses dari regulatory tadi, atau cukup diuji pas di fitur itu aja? Nah, terus yang pertanyaan kedua, kemarin saya sempat ngikutin yang dari Mas Hanung dari Fakultas Teknik yang uji coba gambar mikroskopis itu, yang dari jarak jauh, malaria. Nah itu udah sejauh mana Bu perkembangannya untuk regulasi itu? Karena kami terpikir mungkin bisa nanti dibikinkan kayak device pengganti mikroskopik yang dihubungkan ke perangkat HP, itu bisa nanti langsung dilihat di HP tersebut. Bisa dalam bentuk 3 dimensi dan 2 dimensi. Itu sempat terpikir, nah itu sekarang regulasinya udah sejauh mana yang Mas Hanung kemarin bikin? Terima kasih Bu. Baik, terima kasih pertanyaan dari Jogja Digital Valley ya. Silakan Bu Elsa mungkin mau menjawab pertanyaan yang pertama dulu. Tadi kalau ada fitur baru yang dicantelkan gitu ya Mas ya. Nah, karena kalau ini kan yang kita uji cobakan kan e-malaria. Jadi ya yang direkomendasikan adalah e-malarianya. Perkara nanti ada fitur barunya,
Itu nanti pada saat misalnya tadi kan ada fase 1, fase 2, fase 3 ya. Fase 1-nya itu bisa saja pada saat profilnya itu disebutkan ini fiturnya sudah sama dengan yang sebelumnya, penambahannya di bagian ini. Nah, itu tergantung nanti adalah reviewer pada SR yang lainnya itu. Nah, SR yang regulatory sandbox yang Anda masukkan tadi kemana? Kan ada kemungkinan kan nggak cuma malaria ya. Kalau malaria mah itu ada rekomendasinya. Mungkin nanti ada regulatory sandbox untuk dengue virus ya, itu kita juga nggak tahu ya. Nah, kalau sesuatu yang sama sekali baru mungkin reviewernya di sana kan belum kenal gitu ya, jadi harus direview kembali. Nah, harapannya kalau pernah direview di malaria, kemudian ada track recordnya, oh ini dulu di malaria pernah lolos ini kan bisa katakanlah datanya itu kan bisa dipakai oleh reviewer yang di tempat lain. Tapi ini baru kira-kira ya, Mas Rian ya, karena kan kita belum uji cobanya kan belum selesai. Jadi kita belum bisa, oh nanti terus habis ini aturannya akan gini, enggak. Kita step by step ya. Setelah uji coba ini selesai, kita evaluasi lagi. Setelah itu nanti kita diskusikan lagi dengan mitra, terutama di sini dengan Direktorat Pencegahan Penyakit Menular tadi, ya, pengendalian penyakit tadi harus mau seperti apa, karena kita nggak bisa memutuskan sendiri, gitu kira-kira Mas Rian. Kemudian yang kedua tadi pertanyaan yang tadi ya, yang di Pak Hanung ya, yang dari teknik UGM ya. Dikembangkan Pak Hanung itu sampai mana gitu ya. Ini di sini ada Mbak Eka enggak? Nah, Mbak Eka silakan ke sini Mbak Eka. Nah ini Mbak Eka. Kebetulan Mbak Eka ini bekerja sama di satu fakultas nih dengan Pak Hanung. Jadi Mbak Eka ini tahu perkembangannya. Silakan Mbak Eka. Silakan Mbak Eka, satu departemen gitu ya dengan Pak Hanung. Oh, kurang masuk ya. Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi terkait ini ya Bu ya, perkembangan tentang yang sudah dikembangkan oleh Pak Hanung. AI-nya ya, artificial intelligence-nya ya. Oke, terima kasih. Di sini memang saya mewakili Pak Hanung dari Departemen Teknik Elektro dan Informatika dan Teknologi Informasi di UGM dari teknik. Nah, di sini memang kami bekerja sama dengan Bu Elsa ya, di sini khususnya untuk mengembangkan suatu sistem berbasis AI untuk mendeteksi penyakit malaria gitu. Nah, kalau objektif kami itu sebenarnya ada dua, karena malaria ini kan modalitasnya dari image mikroskopik ya Bu ya, dari mikroskop. Nah, itu ada sediaan darah tebal dan darah tipis seperti itu. Jadi kami mengembangkan dua pendekatan ini. Nah, kalau untuk sampai mananya ini sebenarnya masih dalam pengembangan metode, karena metode di sini kan memang berkembang sangat pesat ya. Ada yang namanya machine learning, deep learning, bahkan ada kombinasinya. Sekarang pun sudah ada explainable dan interpretable juga. Nah, di sini kalau untuk aplikasinya itu kami masih dalam tahap pengembangan modelnya. Jadi mungkin nanti kalau Mbak dan Mas yang mengikuti acara ini bisa coba lihat publikasi-publikasi kami yang bersama dengan Pak Hanung dan juga Bu Elsa untuk melihat tracknya itu sampai mana. Kalau untuk produk jadinya itu memang kami belum bisa mengeluarkan karena kan kita juga menunggu regulatory sandbox ya Bu ya. Jadi nanti biar bisa ikut serta juga dalam kegiatan ini. Cuman kalau untuk capaiannya di sini kita ya baru untuk pengembangan modelnya. Jadi pengembangan metodenya. Nah untuk sampai sejauh apa performanya ataupun alat-alat yang dipakai atau metode yang dipakai nanti silakan Mbak dan Mas juga bisa melihat publikasi kami di IEEE atau di Science Direct atau mungkin bisa kontak kami juga bisa di media sosial. Itu Bu Elsa. Baik, ya, terima kasih Mbak Eka. Jadi Mas Rian ya, Mas Rian mungkin juga bisa ketemu Pak Hanung ya secara personal ya. Apabila mungkin ingin mengadopsi apa yang kira-kira sudah bisa diadopsi, dipakai gitu ya. Misalnya yang sudah akurasinya bagus mau dipakai lewat ini bisa juga ya Mbak Eka. Itu Mas Rian. Jadi, klasternya itu bisa di... Oh, kalau klasternya nanti kan kita ada 4 klaster, nanti di bagian penunjang lainnya. Oh, penunjang. Iya, di penunjang keempat. Iya, karena masuknya kan pakai AI ya, Mas Rian. Oh, Mas Rian ini ya yang tanya. Saya kira di Zoom. Oke, jadi nanti bisa masuk di penunjang lainnya gitu. Kalau yang lainnya kan
memang khusus untuk spesifik ya, seperti telekonsultasi, kemudian surveillance dan sebagainya. Kalau yang sudah nyala. Kalau yang untuk pengembangan aplikasi berbasis AI nanti maksudnya penunjang lainnya. Pak Hanung pun juga nanti insya Allah akan jadi reviewer juga. Jadi kalau ikut dalam agenda ini mungkin bisa saling bertukar informasi, bisa dapat bimbingan juga dari yang lain juga. Itu Mas Rian. Baik, terima kasih Mbak Eka. Terima kasih Mbak. Sudah bantu menjawab. Kebetulan ini ada timnya Pak Hanung. Apakah sudah menjawab pertanyaan Mas Rian? Ya, baik. Oh ya, ada lagi nih pertanyaan yang datang nih Bu Rima, Bu Elsa dari daring ya, peserta daring ya. Mungkin dipersilakan panitia untuk memperlihatkan pertanyaannya. Ini lebih cepat. Ada berapa pertanyaan? Ini sepertinya banyak sekali pertanyaan nih, makanya agak sulit untuk di-share. Agak susah untuk dibuka. Oh, sudah ya? Oh ya baik. Dari teman-teman yang ada hadir di sini nih, apakah ada lagi yang ingin mungkin bertanya, mengkonfirmasi saat kita nih lagi bedah buku gitu. Jadinya ada beberapa hal yang mungkin kurang jelas sebelum nanti melihat lebih jauh, lebih detail bukunya sendiri. Tetapi mungkin ini ada narasumber kami nih dari Bu Elsa dan Bu Rima untuk mungkin bisa menjawab atau mengkonfirmasi pertanyaan dari teman-teman. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Oh habis, oke baik. Jadi mungkin kita bisa ini ya sudah tiba di ujung sesi ini ya Bu ya untuk bedah bukunya. Tapi mungkin saya mau minta closing statement dari semua narasumber. Mungkin kita ke yang jauh dulu nih dari Pak Setiaji mungkin ya. Pak Setiaji masih bergabung bersama kami? Ya. Mungkin kami bisa diberikan 1 atau 2 kalimat Bapak sebagai Pak Setiaji dari DPO Kemenkes terhadap buku panduan regulatory science book kami ini. Ya. Silakan Bapak. Juga sempat di state tadi ya. Jadi jangan jadi hanya sekedar buku ya. Tetapi kita harapkan ini bisa dijalankan dan kami tentunya dari Kemenkes akan sangat mensupport program regulatory sandbox ini dan bahkan kita harapkan bukan hanya malaria tetapi juga penyakit-penyakit yang lain. Dan diharapkan juga nanti berkembang menjadi sandbox 2.0 dan lainnya gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Setiaji untuk closing statement-nya sudah berkenan bergabung bersama kami dan untuk dukungannya tadi ya. Nah, sekarang kita ke mitra kita ini Pak Bimo. Halo Pak Bimo, apakah bisa diberikan 1 hingga 2 kalimat mungkin Pak? 3 juga boleh deh untuk terkait bedah buku panduan regulatory science book ini. Mungkin ada closing statement-nya. Dipersilakan. Halo Pak Bimo, oh sudah keluar? Oh sedang izin, oke mungkin sambil menunggu Pak Bimo, jadi nanti akan untuk bergabung kembali nih karena memang daring agak sulit ya. Kita mungkin ke Bu Rima dulu, bagaimana Ibu closing statement-nya? Oke, terima kasih Mbak Risa, jadi mungkin tidak 2 kalimat ya, mungkin ada beberapa kalimat, mohon izin. Jadi memang untuk regulatory sandbox untuk bidang kesehatan ini memang kita melakukan kajiannya sangat mendalam ya. Karena selama ini kan kalau dalam perspektif hukum sendiri, kita masih menggunakan konsep pendekatan hukumnya hukum positivisme. Artinya harus melihat peraturan perundangan yang lain, payung hukumnya kemana. Nah ketika kita melihat regulatory sandbox ini kajian kita menggunakan pendekatan hukum progresif, di mana tujuannya adalah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Sehingga harapannya, memang dengan adanya regulatory sandbox dengan melalui uji coba yang e-malaria ini bisa kita implementasikan ya sesegera mungkin sebagai percontohan atau uji coba untuk bisa kita gunakan atau kita aplikasikan untuk tidak hanya malaria, mungkin ke depan penyakit-penyakit yang lain dan jelas aturan yang jelas ya dan mitigasi risiko-risiko yang bisa kita antisipasi. Itu Mbak Risha, terima kasih. Terima kasih Bu Rima untuk closing statement-nya. Apakah Pak Bimo sudah bergabung? Oh ya, mungkin agak kesulitan jaringan. Kita langsung saja ke Bu Elsa nih yang terakhir ya. Gimana Bu, dari harapannya mungkin bisa memberikan 1-2 kalimat, mungkin lebih juga boleh, terkait buku ini dan mungkin sekaligus lebih meyakinkan nih agar teman-temannya lebih, teman-teman dari penyelenggara sistem elektronik ini tertarik bergabung. Silakan Ibu.
Oke, terima kasih Mbak Risya. Jadi terakhir dari saya adalah kami sangat menunggu partisipasi dari Bapak Ibu, baik individu maupun startup maupun industri atau provider yang lainnya untuk ikut serta di dalam uji coba yang akan kita lakukan dalam waktu dekat ini. Jadi keberhasilan regulatory sandbox, adanya regulasi yang sangat ditunggu-tunggu di sektor kesehatan ini tergantung dari partisipasi dari kita semua. Kita sudah mengupayakan adanya panduannya, sudah mengupayakan nanti akademiknya, naskahnya seperti apa, tapi kalau tidak ada partisipasi, itu semua nanti tidak akan berguna ya, nggak ada manfaatnya. Nah, jadi Mbak Risya, teman-teman yang ada di sini, mari bersama-sama kita sukseskan untuk uji coba regulatory sandbox ini. Itu Mbak Risya, ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Elsa. Jika sudah tidak ada masukan atau pertanyaan dan komentar ya dari narasumber juga sudah memberikan closing statement-nya, mungkin bisa saya simpulkan dari sesi bedah buku Panduan Regulatory Sandbox saat ini bahwa bukunya ini sudah berisi kajian lengkap dan komplit begitu ya dari tim kajian Bu Elsa dan Bu Rima dengan hasil kerjasama dari semua pihak gitu yang terlibat. Dari tadi ada 7 FGD dan ada 2 webinar. Jadinya ini memang sudah mendapatkan pandangan-pandangan dari semua pihak yang tidak hanya tim sendiri, mitra juga turut andil dari AHI, dari Kemenkes juga, dan mendapatkan masukan para ahli juga saat penyusunannya. Dan regulatory sandbox e-malaria ini juga sudah siap untuk diuji cobakan gitu, jadinya butuh juga partisipasi dari teman-teman penyelenggara sistem elektronik atau para startup. Dan harapannya regulatory sandbox ini dapat sesuai dengan ekosistem digital kesehatan yang ada dan membantu menyelesaikan masalah-masalah kesehatan di sekitar kita. Di Indonesia kita yang tercinta ini. Mungkin demikian dari saya. Akhir kata, saya Rizkyani selaku moderator untuk sesi kedua kali ini mengucapkan terima kasih atas semua narasumber, Bu Rima, Bu Elsa, Pak Setiaji, dan Pak Bimo sudah berkenan bergabung dan membahas tuntas gitu ya tentang regulatory sandbox dan buku panduannya juga. Semoga harapan baik kita semua terwujud demi mengeliminasi semua penyakit-penyakit yang ada di Indonesia. Dan saya mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam memandu acara ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Mas Aldo selaku MC. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore. Pak Bimo ada lagi. Terima kasih Pak Bimo, terima kasih Pak Setiaji. Ya, sama-sama. Waktunya sehat selalu. Semoga kita bisa ketemu langsung. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Aldo. Baik, terima kasih kepada Ibu Risya yang telah menjadi moderator untuk kegiatan kita pada sore hari ini. Sebelumnya diharapkan kepada Pak Setiaji dan juga Pak Bimo untuk jangan meninggalkan ruangan terlebih dahulu, karena kita akan melaksanakan sesi foto bersama untuk acara kita pada sore hari ini. Lalu kemudian kita akan melanjutkan acara kita ke sesi yang terakhir, yaitu sesi foto bersama dengan narasumber dan juga para peserta diskusi yang hadir on-site pada sore hari ini. Lalu kemudian kepada para peserta, seluruhnya diminta untuk bisa maju ke depan, bisa maju ke atas panggung, ditunggu terlebih dahulu sebelumnya. Baiklah, kepada seluruh peserta yang hadir, bisa diminta untuk langsung ke depan, ke atas panggung, bersama dengan narasumber kita. Pada Pak Bimo dan juga Pak Setiaji, diharapkan untuk dapat ikut foto bersama melalui Zoom. Saya peserta terbesar dong. Masih ada saingan ya, Pak Bimo. Silakan geser ke kiri sedikit, Bapak dan Ibu.
sedikit lagi sebelum kita melaksanakan foto bersama. Oke, kita akan langsung berfoto. Yang pertama, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, yang terakhir. Oke. Sekali lagi kita akan melakukan foto dengan Pak Bimo. Dan juga nanti bersama dengan Pak Setiaji. Ya, baik. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oh ya, untuk teman-teman sebelumnya, jangan turun terlebih dahulu. Bisa dada-dada ke kamera, karena untuk dokumentasi dan juga video akhir dari... Baiklah, akan saya hitung. 3, 2, 1. Baiklah, sekali lagi, bisa dada-dada yang terbaik ke kamera. Oke, 3, 2, 1. Lebih ceria lagi? Lebih happy, lebih happy. Baiklah, terima kasih kepada narasumber kita yang telah bergabung pada sore hari ini, Pak Bimo, Bu Elsa, Bu Lima, dan juga Pak Setiaji. Dan juga terima kasih kepada Ibu Risha sebagai moderator kita pada sesi terakhir diskusi bedah buku Regulatory Sandbox e-Malaria pada sore hari ini. Dengan demikian berakhir pula kegiatan kita pada hari ini. Saya mewakili seluruh tim peneliti dan juga panitia mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan pada kegiatan yang berlangsung pada hari ini. Baiklah, saya Aldo Raffi, terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bagi para peserta dan juga narasumber, sekarang sudah dipersilakan untuk coffee break. Apabila ingin ngeteh atau misalnya makan juga bisa, sudah dipersilahkan untuk dapat melakukan coffee break pada saat ini. Terima kasih.